Tapi gue paling suka ini loh, fitur massage. Jadi kita nggak usah jauh-jauh massage ya. Bisa finishing nggak ya? Nggak bisa. Kau mau sok-sok finishing kau lihat muka istri kau aja udah takut kau. Kau lihat muka istri kau aja udah takut. Sok-sok mau finishing, aduh regen kau. Kau pasang kaca film aja istri kau nungguin di samping. Gaya kau tuh. Jadi boros bagusan gitu kan. Dian Sastro atau istri kau? Oh, istri aku lah. Oh. Bagusan istri aku lah. Dian Sastro, aku ketemu dia pasti tanya, siapa kau gendut katanya. Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Hari ini kita di dalam mobil. Namanya pengepul mobil tapi di dalam mobil kita ya. Nah, apa yang gue mau lakukan? Jadi menanggapi isu-isu yang beredar, Denja, sampai teman saya beberapa atau teman dari komunitas juga ada sampai menanyakan, Jack, Denja itu D9 itu bagus gak sih sebenarnya? Banyak banget orang bilang mobil ini gak bisa nanjak, tapi di jalan tol tuh cruising tuh enak banget, smooth banget katanya. Ya udah, daripada kita banyak berbicara, nanti aku terlalu ngepromoin BYD, ngejelekin BYD. Aku ngejelekin BYD, aku salah. Aku ngepro BYD dibilang sales, ya kan? Padahal nggak dapat uang juga aku, ya kan? Ya udah, sekarang kita start di dalam mobil. Ini udah N, masuk ke D ya kita ya. Oke. Tahu nggak apa yang terjadi sebelum kita start? Udah kita jalan, seatbelt lupa. Nah, jangan lupa kalian pakai seatbelt. Daripada mati kau dimakan cacing nanti ya kan. Nah, oke, kita langsung gas. Ini dari dalam komplek. Kita sapu dulu. Ini posisi jam 4 sore ya kan ya. Ini jam 4 sore. Hujan gerimis mengundang. Kaca depan 40%, samping 40%. Di posisi baris kedua ketiga kita pakai 40%. Kenapa kita pakai 40%? Karena dia udah apa sih, bawaannya udah kaca Ray-Ban, udah kaca tinted ya, hitamnya dia ya. Nah, jadi orang selalu bilang, nah isu lagi, orang bilang, Bang, Denja itu AC-nya kurang dingin, AC-nya itu agak panas katanya. Mai Tian kau, gak ada di otak kau. Memang dari dealer datang, dikasih kaca film depan, ini bagian depan nih, kaca depan sama kanan kiri, dikasih kaca film, ya kan. Meskipun kita udah tes, itu IRR-nya cuma sekitar 94, ya kan. Tapi brand bagus itu, brand bagus, 94 udah bagus banget. Yang lebih mahal, orang tuh begitu kita tes cuma sekitar berapa persen harganya? 80-an banyak ya? Banyak 80-an. Ya udah, tapi kalian secara tidak langsung kalian nggak tahu bahwasannya di baris kedua, baris ketiga itu sama di atas sunroof ini belum ada kaca film. Jadi solusinya, kau tahu kaca film apa yang harus kau pilih? Daripada keluar uang belasan juta, keluar uang 20 juta paketan untuk dapat tolak panas atau kaca mobil kau adem, nggak usah. 4,5 juta aja kau kasih sama si gendut ini. Langsung kau WA aku 4.500.000. Nanti kita tes. Ini udah pasang sekitar 1 bulan. Kita tes berapa tolak panasnya. Oke, Bang, aku di Medan. Elah Medan, lu siapa mengkombe? Oke, Cikarang, bisa lah. Bang, kami Jakarta. Udah, kau mau dimanapun, tinggal kau WA aku aja. Nggak usah ada alasan segala macam. Semua kami bereskan. Kau duduk siap cari uang. Kalau orang kaca film, kami janji temunya dulu ya, ini dulu ya, itu dulu ya, speknya ini itu. Nggak ada lagi. Pengepul mobil cuma satu jenis, tolak panas 100%. Ya, sekarang kita 99,9. Bang, cuma 99,9 bang. Di mesinnya cuma segitu. Tapi kalau tes pakai alat yang lain, terserah. Kemarin sampai ada tukang kaca film pasang di kita, biar kau tahu. Itu makin hebat aku. Ah, pakai alat itu mah nggak pastilah. Gua ada alat nih punya gua katanya. Gede alatnya. Ya udah, tes dia, terdiam. Begitu kita mau bikin konten, janganlah, gitu. Makanya aku bilang, jangan mentah-mentah kami pemain baru, kau mau giniin kami, nggak bisa. Yang ada kau yang ketekuk nanti. The power of netizen sekarang. Sekarang kita jualan berdasarkan bukti, berdasarkan fakta. Nah, kenapa brand saya bisa lebih cepat naik? Karena gue punya kredibilitas. Cocok rasa. Ya, jadi pengepul mobil, kaca film pengepul mobil yang harus kalian ingat tuh apa? Tagline-nya gampang aja, tolak panas 100%. Habis itu home service, kau siapin uang aja kami datang, nggak usah pusing. Nah, bentar lagi nih ada nih yang lain-lain nih ikutin home service. Nah, baru begitu mereka bikin home service, kujual lah alat ini di Tokopedia. Kalian beli aja alat nih, kalian tes kaca filmnya dia. Kalau nggak bagus, suruh dia jangan bayar mati dia sekalian semua. Kalau punya aku, ya kalian tes aja. Nah, itu ancaman buat para kompetitor kita ya. Jadi sebelum kau jual kaca film, kau perbaiki dulu kualitas kau, baru bersaing sama kita. Ada yang lebih lucunya lagi, tau nggak? Orang bilang, Bang, kaca film abang night vision nggak? Mai cingkiang night vision lo kawan.
Mana kita tahu night vision? Night vision tuh kalau night vision tuh gimana, Regen? Yang ada di otak kau? Kalau night vision itu Hah? asli night vision ya. Hah? Kan gue demen nama tentara-tentaraan nih. Hah? Itu alat itu sekitar 200 sampai 300 juta. Oke. Tapi yang kau lihat tuh warnanya apa? Hijau. Hah? Kaca film kita 100% kalau malam night vision. Maicing yang emosi kali aku dengar promo itu loh. Sebelum kau bikin konten, kau pikir dulu dengan baik-baik. Makanya kayak aku, orang nggak bisa ngejatuhin aku. Orang mau fight aku nggak bisa. Jujur, tukang kaca film yang masang di gua bukan tukang, owner kaca film brand 3 biji. Gua tantang, gua pasangin ke showroom ya. Kalau kalian pernah panteng Instagram saya, kau lihat, sengaja gua posting. Bukan gua mau ngejelekkan orang. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu. Namanya orang Medan ya kita ya, pantang tak top kita bilang. Hari ini kalau brand gue begitu dipasang sama dia, kalah sama brandnya dia, meskipun harga dia lebih mahal, pasti dia bilang ada uang, ada kualitas bung katanya. Tapi begitu dia kalah, ya udah kan gue customer, gue beli, gitu. Ya udah gue foto aja, cekret, posting, selesai kan? Brand ini pasang punya kita, yang punya brand terdiam. IRR lu 80-an, punya kita 90-an, 99 bahkan punya kita. Apalagi yang mau diributin? Lu jual satu mobil harganya 8 juta, 9 juta. Gua jual satu mobil 3 juta, 4 juta setengah. Sekarang orang udah melek, bisa memilih mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, kalau punya pengepul mobil, ini ya, kenapa gua belum keluarin semua spek-spek kaca film gua. Gua cuma satu jenis, tapi gua bisa ngebantai semuanya. Ya. Satu, gua yang kita angkat pertama kali dari video pertama, kita bikin video kaca film baru ketiga kali ya nih, Regan ya. Yes. Yang pertama kita bikin itu adalah tolak panas. Bener dong? Semua orang udah ngerasain ya, udah pernah pasang. Tolong kau komen di sini biar terdiam mereka, biar mereka semua tahu ya, yang udah ikutin YouTube channel saya. Yang kedua, apalagi yang keren dari mobil ya kaca film kita? Posisi hujan, gerimis ya. Kau lihat, 40% posisi mendung, jernih nggak begitu? Jernih nggak? Nah, kaca film kalian bisa nggak? Posisi hujan begini loh, kalian tes, berani nggak? Jangan posisi teri. Nah, makanya kenapa gue pilih hari ini gue syuting Denja. Sekalian klarifikasi ya buat Denja. Namanya orang Medan ya, sekali meraup 2-3 pulau terpenuhi gitu loh, tercapai kita. Kacanya udah jernih. Udah. Habis itu yang paling penting itu yang orang sering bilang, pengepul mobil belum pernah bikin teaser. Teaser tuh apa artinya, Regan? Nanti Regan keluarin rumusnya, keluarin alat-alat kita, tayangin. Kalian hitung kaca film kalian, hitung kaca film kita. Bang, tapi kami nggak punya alat itu, Bang. Kau beli di Tokopedia, ada jualnya itu. Nggak mahal, 1 juta lebih. Habis itu kau komplain sama yang pasang kaca film kau. Begitu dia nggak mau ganti, ya kau copot pasang punya aku. Cocok ngerasa. Anak kau senang, istri kau bahagia, kau mau jajan pun senang kau. Ya kan? Bang, gue pakai dari Hyundai, gue pakai dari Wuling. Kalau kalian follow Instagram saya, pasti udah tahu berapa mobil yang udah kami pasang. Berapa brand yang udah kita cabut buat pasang kaca film kita. Gue gak bilang kaca film gue terbaik, enggak. Cuma untuk saat ini kaca film gue lebih unggul daripada brand-brand lain. Gitu aja. Tapi gue gak mau sebut brandnya. Ya. Jadi kita gak mau membandingkan ini sama brand-brand lain. Kita banding aja sama yang OEM. Jadi sering orang bilang, lu beli Alphard, lu dapat kaca film OEM-nya spek ini, yang mahal begini. Cabut juga nya. Jadi persilakan kepada teman-teman yang mau pasang kaca film kita, bawa alatnya aja. Makin kau mau jebak aku, makin senang aku kau pasang, tapi janji kau kontenin juga biar fair, cuceng kita, ya kan? Gitu, sama-sama senang toh. Ada kurang di barang aku bisa suruh pabrik untuk apa? Untuk perbaiki. Awal-awal kita maklon, sekarang sorry kita udah punya lini produksi sendiri. Terus sekarang kita lagi mau menuju ke tol, jadi saya bisa coba kasih teman-teman. Ya, jadi kaca film kita udah bilang untuk visibilitas kita udah lebih bagus, lebih terang. Jadi bukan night vision, sorry, tolong jangan kau bilang night vision. Woi, kaca film kami tolak panas, habis itu kaca film kami night vision itu tuh kepala kau. Nggak masuk akal lah, kau night vision apa? Malam itu terang, gitu aja. Nah, kalau di mobil itu kelihatannya nanti Regan shoot dari depan, posisi mobil kami, kaca kami gimana, gitu doang. Kalau dulu kan orang jual kaca film buat ngalahin yang paling atas itu, dia bilang punya dia itu ada lempengan besi katanya, nggak bagus buat sinyal. Betul, zaman Nokia waktu itu kurangnya banyak banget, zaman Nokia ya. Tapi kalau udah zaman sekarang, apalah udah nggak ada lagi.
Nah punya aku udah nggak ada lempengan besi, itu jangan diangkat-angkat lagi ya kan. Udah tolak panas juga, night visionnya sesuai dengan kalian ngomongnya night vision katanya. Padahal itu kalau malam itu dia jadi bening, jadi cerah. Ini fotonya gue masukin, itu dari customer gue bilang sendiri, dia langsung repeat order lagi. Gila ya Jack ya, awalnya gue kirain tuh lu tuh kalau kata orang Medan lu tuap hawa, terlalu banyak ngomong besar katanya. Masa kaca film tolak panas bagus begitu malam bisa apa tuh? Begitu lo malam bisa jernih, gak masuk akal katanya gitu. Nah buktinya punya gue malam jernih, dia bisa berubah lagi warnanya. Nah begitu kamu lihat dia makin hitam, begitu kena cahaya agak terik sedikit dia warnanya agak sedikit kehijauan. Kamu mau cari di mana kaca film begitu? Nah, ini sengaja sekarang gue buka jadi kalian biar melek gitu loh, biar kompetitor gue melek. Anjir gue mau hantam si Jackie dari mana nih ya. Gue seneng kalau orang pada kompetitor sama kita semua. Jadi gue dari awal gue bikin konten, kalau kalian lihat di Instagram saya selalu bilang izinkan kami untuk bersaing di pasar kaca film Indonesia 1 bulan lalu. Kalau sekarang izinkan kami menduduki peringkat nomor 1 di Indonesia, semoga. Tapi kan kita belum masuk ke ATPM ya. Kalau kita udah sampai masuk ATPM, itu udah gila banget sih. Itu udah gila banget. Itu udah dream come true kita bilang. 1 ATPM aja yang mau pakai punya kita bisa kerjasama mungkin. Oke, nah sekarang kita masuk ke tol ya, kita cobain. Jadi Denja ini gue udah pakai sekitar 1 bulanan. Ada keluhannya, ada kelebihannya yang bikin gue shock banget di mobil ini. Nah. Dari tadi saya buka kaca, terus saya tutup. Apa yang beda sama mobil kalian? Buka sama tutup. Nih sekali lagi ya. Nggak ada suaranya. Ya, kau mau banding sama Alphard, mau banding sama Lexus silakan. Buka tutup gak ada suara. Itu gila banget. CDM ini ngeri kali. Memang gak kayak Andri. Aku Jepang freak, JDM freak. Begitu buka barangnya beli mahal-mahal, made in China mah cingkiang sila lu. Kamu beli merek atau beli apa, Dri? Nanti aduh, gak tahu lagu. Tapi memang kita butuh orang-orang seperti kau supaya mata gak terlalu terbuka, kita bilang ya. Jadi nggak terlalu visioner gitu. Oke. Berarti agak bodoh dong berarti. Kurang smart spending kita bilang ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita cruising kecepatan 80 Regan ya. Sam. Nah, gas. Off throttle, rem dikit, gas lagi. Ada kok, nggak ada nge-lag ya. Ada nge-lag sedikit lah ya. Kita bilang di sini. Nanti kita akan beresin isunya bahwasannya mobil ini nggak bisa nanjak katanya. Bisa nanjak tapi butuh effort yang sangat besar. Nggak seperti kompetitornya Alphard, nggak seperti kompetitor yang lain yang dari Nissan kita bisa bilang. Nah, kalau untuk baris kedua Bu, kau yang hari-hari pakai Alphard sama ini, apa bedanya? Nah, kalau baris kedua nih kursi ya, posisi kita duduk sini ya. Yang paling berasa nih bedanya ya itu adalah teknologinya. Tapi ini bandinginnya harus sama yang ya Alphard yang Paling baru lah. Yang baru ya, tapi jangan bukan yang lebih baru lagi kan, itu kan lebih baru kan dia udah berlayar segala macam kan. Kalau bandingin sama yang harga secondnya seharga mobil ini gitu 2022. Kan. Nah, 2022 itu yang pasti bedanya teknologinya nih. Jadi kayak ini udah berlayar lah dengan harga yang sama gitu ya. Ini udah berlayar terus udah gitu bisa mencet-mencet, bisa ngontrol musik lah, bisa mijit. Nah, ini ada kursi nih kan, ada kursi pijitnya tuh massage bisa, meskipun ya nggak kayak yang kursi pijit gimana, tapi ada kursi pijitnya lah gitu. Itu teknologinya nih. Sama tingginya nih. Jadi kayak berasa kita tuh duduk di sini tuh berasanya lebih tinggi dibanding Alphard. Paling ini lagi nih meja. Jadi anak-anak kalau makan, nah, terus kita bisa taruh handphone di sini, nggak perlu takut jatuh gitu kan. Terus yang satu lagi nih, yang paling disukai sama bocah-bocah. Mama, aku haus. Mau minum air dingin. Ayo, turung tung. ini dingin loh. Dingin. Terus dia bisa manasin juga. Jadi kalau misalnya kita mau manasin makanan tuh apa gitu bisa, mau manasin susu kali gitu ya, bisa nih. Ini nih. Cuman deh, ya jujur aja nih ya, jujurnya
Kalau duduk di Alphard itu rasanya lebih lebar rasanya. Terus mungkin karena dia si Alphard itu lebih rendah, jadi naik turun tuh lebih gampang gitu. Dan rasanya juga lebih. Ini kaki ini juga sama nih. Rasanya kalau di Alphard tuh lebih luas gitu. Dan kursinya, kalau Denza ini kursinya agak keras ya. Kalau yang Alphard tuh kursinya lebih empuk gitu kira-kira. Ci, kan harganya kan nggak imbang Alphard sama Denza. Gimana sih? Makanya bandinginnya sama. Alphard yang harganya secondnya sama. Ini kan kalau Alphard yang 2002, harga 2022 tuh harganya sama loh dengan Denza ini yang, tapi emang dapetnya baru sih, yang itu second kan. Ya kan jujur loh, kan ngomongnya jujur. Kita kan ngomongnya jujur sih. Ya karena segmennya ini mirip Alphard, jadi bandinginnya sama Alphard. Iya gitu, kan? benar. Meskipun Alphard second. Alphard second ya, Alphard second. Tapi gue paling suka ini loh, fitur massage. Jadi kita nggak usah jauh-jauh massage ya. Bisa Iya, finishing nggak ya? Nggak bisa. Kau mau sok-sok finishing kau lihat muka istri kau aja udah takut kau. Kau lihat muka istri kau aja udah takut. Sok-sok mau finishing, aduh regen kau. Kau pasang kaca film aja istri kau nungguin di samping. Gaya kau tuh. Oh ya, jadi review kaca film juga ya. Sebelumnya kan emang dikasih kaca filmnya bawaannya itu. Bukannya ini karena barang sendiri ya, bukan ya. Jadi dari tadi bawaannya tuh kalau kita duduk sini tuh rasanya panas gitu. Tapi setelah ganti, nah itu AC tuh jadi lebih dingin. Terus udah gitu panas. Silaunya tuh tetap masuk, tapi panas yang di atas dirasa matahari dari matahari tuh nggak berkurang banget gitu. Oke, jadi gue banyak ngobrol sama tukang kaca film nih ya, Jack ya. Ini informasi juga nih buat kalian nih. Maksudnya kalau misalnya tahan panas 99 sekian, Bang, kita pegang kacanya tapi kok masih panas. Nah, memang masih panas, cuman cahaya panas yang masuk ke badan kita. Jadi makanya orang-orang kaca film tuh yang udah pengalaman itu mereka ngukurnya dari paha. Paha panas, kaca filmnya kurang bagus. Tapi kalau ini kita pegang masih panas, tapi di paha kita nggak panas, itu berarti bagus. Oke. Jadi ibaratnya jarak tembusnya lah kita bilang ya. Jarak kita tembusnya. lagi Pak Bak Tau, bukan Pak Cucing. Nah jadi gini, misalnya lu dan bedanya lagi sama-sama mobil dijemur ya. Yang satu mobil panas, suhu maksimal panas dia itu capai dalam waktu 10 menit. Nah kemungkinan yang punya kita itu sekitar 20 menit, mengerti nggak? Dia lebih menahan, kita bilang begitu. Gak mungkin lo pasang kaca film udah pasti nggak panas. Nah kau gampang aja, kau pakai baju tahan api, kau direbus lah coba di dalam. Aku mau lihat kau tahan nggak kau dibakar. Kayak inilah rumah. Nah, genteng. Itu kan tolak panasnya 100%, orang nggak tembus cahaya kan. Nah, tapi kan kita pegang genteng masih panas. Cuma semua kan itu ada alat ukurnya, ada perhitungannya kan. Nah terus, Bang, gue punya gedung, gue atuh seorang arsitek, gue punya rumah. Lain Leo, kaca film dari pengepul mobil, gas 6 warna, sampai gila kau dibuatnya. Speknya lengkap semua. Nah, terus Bang, aku beli di e-commerce, cuma harga 100-an sampai 200 ribu per meternya. Yang punya pengepul mobil berapa? Satu, gue jelasin. Yang punya mereka bukan kaca film. Kamu harus tanya dulu, Bang, ini kaca film bukan? Tanya adminnya. Tolak panas atau hanya anti gores? Satu, ya kaca film atau stiker. Lo harus tanya jelas. Yang kedua, harga saya sama harga di e-commerce sama persis, selesai. Tapi punya gua kaca film dan tolak panasnya di atas 97%. Ya, masalah gedung. Nanti, Bang, gedung aku mau tahu speknya berapa semua. Oke, kita suruh orang kita ke sana, ngukurin, kita pasangin semua. Bang, gua mau pasang kaca film mobil, gua di sini. Enggak usah pusing, kau tinggal telepon atau kau tinggal WA aku aja. Kok gue di sini kok, atau enggak kamu DM Instagram, gue di sini pasangin sini, beres. Kita home service, kita jemput bola. Tapi nanti nggak bisa ngetes alat ya kok, kami tesin, ya kan? Nah terus pertanyaan yang paling bagus dari Regen, kenapa kaca film kita 20% warna biru, betul nggak? Betul. Satu, gue mau jadi beningin, kalau special order bisa. Minimal order kamu 2 roll, gue bikinin warna bening. Tetapi setelah 3 tahun dia akan menjadi ngefog, berembun. Karena apa? Karena kita anti panasnya itu sangat tinggi, ya. Tolak panasnya itu sangat tinggi sehingga itu mungkin bagian itu pasti akan rusak. Ya dari pabrik bilangnya 3 tahun pasti kamu berembun. Oke, selesai dari itu yang bening ya kita bilang ya. Kalau misalnya saya warnain warna hijau, masalahnya apa?
pemakaian di atas 5 tahun, warnanya pasti akan luntur. Makalah diambillah warna biru. Jadilah biru-biru muda. Gitu jadinya. Kalau biru muda lebih netral, jadi mereka udah racik formulanya di itu, tintetnya udah diracik sehingga bisa dipakai lebih lama dan warnanya itu nggak pudar. Karena kaca rata-rata kan warnanya agak kebiruan. Meskipun mobil tua ada yang beberapa warnanya agak keijo-ijoan ya kita bilang kan. Ya begitu. Jadi kita ambil di tengahnya, kita ambil ke warna biru yang masanya jauh lebih banyak. Oke, jadi kita sekarang balik lagi ke Denja, cocok ya? Cocok. Ya sekarang kita mau masuk. Ini di Bataku biasanya kalau kamu pakai Alphard suara kan, tapi di sini nggak ada. Nah itu betul tuh. Ya, kalau di Alphard kau bakal ada dengar suara ban, suara paving block. Di sini tuh hening, bener-bener hening semua. Dan bantingannya tuh empuk banget, ditolong sama bannya yang tebal. Makanya gue bilang. Oke, kita nanjak ya. Nanjak. Ya, nanjak ya. Ini kita lagi di Mall P Avenue dekat rumah sih. Nih, nanjak. Tunggu. Buka ininya dong biar kelihatan. Bisa nggak? Sini gue yang buka. Ke atas. Orang belakang udah kirain gue nggak bisa nyetir nih. Nah, nih. Gas nanjak. Kurang nanjak apa? Gimana nggak bertenaga? Oke. Kita tiba-tiba stop. Ini belakang ada mobil nih ya. Aku buat gini seolah-olah jadi mereka ngerasa aku kayak nggak bisa nyetir. Kita ngerem, tap, gas lagi. Ada kok. Nah, cuma ada sedikit lagi bener. Karena ini mobil listrik dan bukan hanya terjadi di BYD, terjadi di semua mobil. Begitu lu ngerem, ya stop ya dia ini ya. Dia butuh masa sedikit buat ngerilis lagi. Karena kan ini mobil-mobil canggih ya. Dia langsung auto stopnya. Jadi gasnya tuh butuh masa. Jadi kamu harus pintar-pintar kamu angkat gasnya. Dan nggak bisa lu posisi sedikit gini, gasnya dikit, terus gas lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Dalam pasti ngerasanya kekocok banget. Karena apa? Lo harus jago-jago nyetir lah di mobil ini. Karena apa? Dia tenaganya tuh gede. Habis itu ya lu tahan aja gas ya, tahan, urut aja naik pelan-pelan. Ini kan enak kan? Nah, mau kencang, gas. Gitu loh. Intinya gasnya harus diurut, nggak bisa lu tekan tuh habis semua, nggak bisa. Kalau buat nanjak ya. Terus yang paling penting lagi, lu bilang mobil ini nggak bisa nanjak, bisa nanjak. Nah, sekarang kita tes di sini nih. Nih. Mau nanjak nih ya. Gua nanjak sampai setengah terus gua ngerem. Gua ngerem. Oke, berhenti nih ya. Gua mau gas lagi. Nah. Oke, agak delay sedikit. Tapi kalau gua ngerem, gua gas lagi. Nah. Agak pelan lagi dia naiknya. Kasih jeda sedikit. Ngerilis gas, ngerilis gas. Bukannya nggak ada tenaga. Jadi kamu harus pahamin. Kamu biasa pakai mobil piston. Gue nggak nyalain juga. Karena kalian biasa pakai mobil mekanis ya. Ini kan mobil listrik. Jadi ada beberapa yang harus kamu penyesuaikan di mobil. Jadi nggak bisa ngejudge. Oh mobil ini nggak bertenaga gini. Nggak mungkin. Kalau nggak bertenaga, gimana keluar horsepower? Gimana torsinya bisa segede itu? Lu gas aja. Tarikannya ngejambak banget. Itu namanya torsi, gitu loh. Dan misalnya harus ada delay. Itu namanya sistem mekanis. Paham ya sampai sini ya? Jadi terbantahkan ya, kalau mobil ini nggak ada tenaga di jalanan jangan. Kenapa? Kita harus sayang juga sama BYD. Kenapa? Kaca film pengepul mobil itu keluar karena apa? Karena siapa, Regen? Karena BYD. Iyalah BYD M6, BYD Denja. Kita dari sana lahirnya. Enggak, tapi terlepas dari itu emang itu lebih ke penyesuaian membawa Iya, berkendaranya. penyesuaian berkendara. Jadi lu nggak bisa bilang, oh mobil ini nggak bertenaga, gini-gini, nggak bisa. Cara berkendara kamu lihat nih gas. Nah. Wih, Lu ngomong apa? nyeprin bang. Makanya, Coba lu lagi. lu pakai. Lagi. Kita gas lagi ya, kita gas lagi ya, gas ya, gas ya. Ini kebetulan lantainya epoksi jadi lebih gampang. Nah, ini kita dari posisi rolling begini ya, rolling ya. Iya. Nah, Wih. lu ngerti nggak? Jadi kalau ada torsi nggak mungkin mobil tidak bertenaga. Kamu harus pelajarin tuh sistematisnya, sistem cara bekerjanya dia, gitu loh. Ya udah, jadi sekarang kita tadi kan udah cobain naikkan, kita cobain turunan, remnya enak atau enggak, empuk atau enggak, iya nggak? Yoi. Nah, bantingannya enak, semuanya enak. Tapi kalau ada kekurangannya dari mobil ini yang gua sampai sekarang gua nggak percaya di mobil ini, tau nggak apa? Apa tuh? Autonomous, yang nyetir sendirinya. Itu gua sampai sekarang masih nggak percaya. Makanya gua matiin semua di mobil ini. Kalau kamu udah beli BYD, apalagi parts yang harus kamu miliki, kan pasti bapak-bapak ini gatel ya. Gue lihat nih mulai ngetrend nih, orang blackout mobilnya, warna hitam terus di blackout, delete chrome segala macam. Sayang kali lah kalau delete ini bukan chrome loh, warna matte silver itu susah kali dapatnya.
Kau mau suruh orang ngecat buat dapat warna itu nggak bakal dapat, susah banget. Harus ngeplating, harus itu ada nama tintu, nge-chrome listrik di mobil itu, di pahan itu baru dapat warna matte ini. Di Mercedes semua pakai, terus kau black chrome. Begitu kau jalan mobil kau kayak apa? Kesannya kayak Jaguar. Nggak ada Jaguar yang gede, jatuhnya kayak kumbang mobil kau. Itu menurut aku, prinsip pribadi aku. Ya itu menurut aku. Cuma pintar-pintar lah, janganlah dibodohin kalian sama detailing-detailing ini yang nggak tahu kerjaan. Dibilang, kok delete chrome, begitu kau buka berpulau-pulau itu nanti matte silvernya rusak. Ujung-ujungnya kemana? Ke pengepul workshop lagi. Yang untung siapa? Jackie lagi, kan kita bilang begitu. Oke, nah terus remnya oke nih. ngeremnya enak, bantingnya juga enak. Nah ini turunnya sap. Nah apa yang mau kau komplain? Enak semua di mobil ini. Gitu. Kalau ibarat mobil ini nggak terlalu ibarat cewek ya ini ya. Lu tau nggak mobil ini ada di level mana? Level mantannya Jackie lah gitu. Enggak lah. Enggak. Ada di level mana atau nggak nih? Apa? Dian Sastro. Anjing, gak berani gue Kayak gitu. tembak sama suaminya. Iya memang ada di level itu. Lu ngerti nggak? Pas semua. Kalau bola. Alphard di level mana maksud kau nih? Alphard di level kayak kau lah gitu lah kak. Jadi Boros bagusan gitu kan. Dian Sastro atau istri kau? Oh istri aku lah. Oh. Bagusan istri aku lah. Dian Sastro, aku ketemu dia pasti tanya, siapa kau gendut katanya. Secantik-cantiknya dia, belum tentu dia mau sama aku. Oh iya, cocok. Ya kan? Kan kita harus prinsip cuan kan, realistis, prinsip cuan. Tapi kenapa lu pilih istri itu harus mukanya mirip sama gua itu? Ini banyak netizen yang tanya. Kenapa? Nggak ada mirip muka kau lihat aja muka kau kayak tambal sulam gitu. Muka bini aku mulus nah. Ah, mirip. Mana ada? Nah ini, kau lihat kan, aku udah pasang nih kan. Jadi semua orang bawa Denja pasti keluarnya sama. Untuk spionnya ini kalah banget sama Alphard karena Alphard digital ya. Terus kalau di sini tuh kekecilan. Nah ini gua udah tambahin. Nanti kita akan keluar brand pengepul mobil minggu depan. Nanti teman-teman udah bisa beli ini. Mahal nggak nih barangnya bang? 100.000. Wih, 100.000. Karena kalau bapak-bapak yang beli Denja ini pasti udah gatel banget. Anjir gak ada aksesoris yang bisa gue beli nih katanya gitu kan. Selain kaca film, ya udah lu bisa beli kaca film, lu bisa beli tempered glass, lu bisa beli ini. Menghilangi kegatelan tangan kau lah. Tapi ini kepake banget sih. 100.000 murah. Nah, habis itu apa lagi? Ada charger mobil dari pengepul mobil. Ini udah ready, bisa pesan di Tokopedia. Kita masukin linknya. Nah, yang mobil ini gue belum kesampaian nih. Gue pengen PPF nih di bagian tengah sini. Tapi bukan mobilnya, konsul sini sih. Itu gampang banget baret nih. Gue pengen nih. Nah, terus di mobil saya teman-teman pasti tanya, bang apa sih pakai ini? Nah, ini aromaterapi, bukan gue beli yang nggak jelas. Ini yang jelas. Karena mobil ini kan udah pakai ion juga. Habis itu filter udaranya juga udah rapet banget. Jadi sekalian gue bersihkan pakai ini. Jadi anak-anak di dalam tuh lebih sehat, lebih mengurangi kekhawatiran lah, kita bilang begitu. Ini nih yang berasa banget nih. Jadi karena ini mobil listrik, tadinya ngisi bensin yang 1 minggu itu bisa 1 juta gitu ngisi bensin. Ini kan enggak tuh ya, nggak ada. Jadi Uangnya bisa bawa keperluan uang lain. yang 1 juta itu, yang seminggu 1 juta itu bisa buat nah, itu ibu-ibu ya, tahu kan? Nah, itu kepentingan-kepentingan yang lain. Sama yang paling gak kamu sadarin tuh bisa hemat tuh gini. Kalau misalnya kamu anak sekolah, jam anak sekolah anak kamu ada 2, lu jemput si A, si B belum sempat kejemput. Nah, anak lu mau kemana? Gak mungkin dalam mobil terus kan? Iya betul tuh. Nah, ujung-ujungnya ke mall, ngafe itu habisin berapa duit. Tapi kalau kau pakai Denja nggak ada alasan, nyalain aja sih ya. Selesai tuh semua perkara. Iya betul. Jadi selama ini kan gue jemput anak sekolah nih, yang satu pulangnya lebih lama. Nah jadinya kalau nunggu di mobil kan ini juga ya, terus kayak biaya bensinnya apa, ya udahlah kita akhirnya ke mall ngabisin duit lagi kan, makan lah apalah gara-gara pakai mobil ini. Ya gitu, jadi uangnya bisa ke save yang nggak berasa itu ke save. Ya jadi udah buat semua. kita lah, ngapain lah, pijit lah gitu kan, massage spa gitu. Gitu buat ibu-ibu ya, jadi uang jajannya nambah, fulus. Smart spending gitu. Nah tapi balik lagi, mungkin citranya masih belum sebagus Alphard ya mobil ini ya. Mantap ya. Oke. Jadi yang masalah Denja ini kita udah bereskan. Teman-teman mau konten apa lagi, komen di bawah ya. Kau jangan bilang konten pengepul workshop dulu. Aku sering bikin pengepul workshop, kalian bilang konten apa? Jangan ini dulu bang, jangan ini terus bang, yang lain. Nah begitu gua bikin yang lain,
Kalau bisa motor bang. Nah, Gitu. bikinnya motor. Pengepul workshop udah tutup ya. Nah, habis itu kalau gua main-main lagi ke tempat orang nih, grebek garasi, bukan apa lo, gua grebek garasi gua dengan senang hati. Tiba-tiba orang tuh jadi penjual. Awak dianggap remeh sama dia. Gitu. Janganlah ya. Jadi kita stay pada diri kita sendiri, kita bikin apa yang ada. Tapi yang kalau kalian pengen konten apa, kalian komen aja di bawah sini. Kaca filmnya tetap dari pengepul mobil. Kalau mobil kau rusak, mobil kau mau dandan, gak ada waktu kau pakai towingnya pengepul towing. Cocok orang ya? Yoi. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.